Ya Nabi kita dan Nabi syafaat, ya kita dan Nabi. Sedangkan di dunia ada undang di majelis solawat, ada Nabi cuma nama Nabi disebut, orang datang kesian. Mau berharap syafaat bagaimana? Tidak pernah datang. Kalau sakit tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, saya pernah cerita ya, dalam kitab Maulid Tiba, ya, orang malu ini sama onta itu diceritakan begini ya. Salatullahi mala haskawakim ala mad khairi marakiban najaim hada hadis surah bismil habaim wa haja sukru atafar rakaim alam tarha wa qad madas hutaha wasalas mimma dami hasaib, dan seterusnya. Andai Pak Imamnya nak jaga baca kitab itu guys, bagaimana orang mau tahu ya? Bapak Ibu, kalau dulu saya masih kecil itu malam Jumat begini. Salatullahi mala haska wa kiba Allah ala ahmad khairi ma rukiban najaib ya Rasulullah. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya masih juga jaga baca selawat. Zikir ratib hadat, itu zikir ratib hadat sebagian yang dibacakan Pak Imam tadi. Orang masih bisa hafal kesian. Kalau Habib Syekh menyanyikan begini, Salatullahi ma lahaska wakim ala ahmad khairi ma rakiban najaib, karena dia pakai pukulan rebana ya. Di situ diceritakan begini ya. Salatullahi ma lahaska wakim, selama bintang-bintang masih bersinar, kami tidak akan berhenti bersolawat kepada Rasulullah, kecuali bintang sudah jatuh, begitu ya. Itu ditulis begitu. Lalu diceritakan tentang unta. Di zaman dulu Nabi kan sudah meninggal, kuburnya kan di Madinah. Kalau di Diba ada doa, Allahumma ziyaratahu fi kulli sana, ya Allah izinkan kami berziarah tiap tahun. Atau ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balikna nazuru, ya Allah sampaikanlah kami bisa berziarah di makam Rasulullah. Harus rindu ya, walaupun Allah belum takdirkan tidak apa-apa, tapi kalau Allah takdirkan bisa. Sudah, ini orang-orang Mekah mau ziarah ke makam Rasulullah ya, ziarah ke makam Rasulullah kesian, naik unta. Tapi unta itu kan tidak tahu mau kemana. Diceritakan dalam salawat itu ya, untanya berjalan biasa-biasa ya Pak ya, kayak orang lah, malas-malas begitu. Belum jam 4 kok ya, berjalan biasa-biasa. Belum ada cookies ya, biasa-biasa. Pas juga di muka Pak Imam belum ada cookies ya, biasa-biasa berjalan. Unta kan tidak tahu mau kemana. Lalu disebutkan begini, dan seterusnya. Ketika onta-onta itu mulai mendengar dari pembicaraan tuannya bahwa ternyata mereka akan pergi di bumi Rasulullah, ketika nama Nabi Muhammad disebut, onta-onta itu riang gembira. Baku Korea begitu onta-onta, mau hidup Nabi orang begitu. Senang mereka, mau hidup Nabi begitu. Lalu onta-onta itu mempercepat langkah kakinya. Yang tadi Pak cuma begini-begini. Ada acara apa Maulid Nabi, itu mesti cepat orang begitu. Itu unta itu lari, air matanya jatuh seperti hujan. Tidak usah kau tarik-tarik talinya begitu, tidak usah kau tarik tali kekangnya, tidak usah dicambuk. Sebab nama Nabi, ketika nama Nabi disebut dan terdengar di telinga unta, otomatis dia menjadi laju. Kenapa? Dia ingin sampai di buminya Rasulullah. Lihat ini onta. Ibu-ibu, orang kan bukan onta ya, tapi ini diceritakan oleh Abdurrahman Ad-Dibai. Coba lihat ini onta. Pendengar begini, Nabi Muhammad, orang kata Pak Nabi, langsung dia lari cepat karena ingin cepat sampai. Lalu kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai begini, fahim taraban kama hamas wa illa fa innaka fi tariqi hubbil kadib. Kalau dengan lagu ini tidak bisa dapat rabananya ya begitu, tapi dia syairnya itu seperti sedih begitu ya. Fahim taraban kama hamas wa illa wa innaka fi tariqi hubbil kadib. Jika cinta kalian kalah dari unta,
jika cinta kalian kepada nabimu tidak seperti unta, fa innaka fi tariqil hubbi kadzib, maka cinta kalian adalah palsu, hubbil kadzib. Kata Imam Abdurrahman Dibai, ada orang muslim katanya mencintai nabi, hubbil kadzib, cintanya palsu. Nama Nabi disebut saja, sosial undangan, hadirilah maulid Nabi Muhammad. Orang harus seperti unta, cepat kasihan. Kapan lagi orang bisa bertemu Rasulullah walaupun hanya dalam majelis Rasulullah? Harus cepat datang Bapak Ibu. Ya, ada orang miskin, kisah ini di Mesir. Saya sampaikan kisah karena yang menyampaikan orang yang mulia. Saya dengar ceramahnya, saya dengar langsung. Ya. Saya ceritakan sini. Di Mesir dulu ada orang susah kasihan. Ya. Susah bin miskin, ya. Susah sekali itu, ya. Orang masih susah biasa, ya, Pak. Biar susah hari-hari Android, ya. Orang di sini begitu, ya. Ustadz, kita mustahak, Ustadz. Mesti dapat jaket. Begitu tompi survei rumah ada Android, harga 7 juta, ya. Atau orang susah begitu, ya. Biar susah masih ada Android. Nah, ini susah sekali. Ini orang, saya juga tergugah, ya. Saya pimpinan majelis Nurul Khairat Mapanget. Kemarin orang baku-baku tambah doi, jadi baku-baku tambah. Ini tiap minggu orang bikin zikir solawat. Tiap minggu saya bilang pertama, biar mau baku patah orang mesti bikin. Tapi membiayai anak-anak hadra itu kalau anak mobil bisa 1 jutaan. Nah, orang jaga baku-baku tambah, batabung. 50.000, 50.000, 50.000 dapat bikin satu majelis. Ulang lagi. Saya share ke teman-teman yang kemarin saya nak share begitu. Baku tambah lagi 25.000, 25.000. Nah, ini orang miskin apa Ibu? Batabung doi kasihan mau tunggu-tunggu maulid. Ini zaman dulu ya, tidak seperti sekarang enak kan ada masjid pasti. Batabung doi kasihan, ya Rasulullah, kita ada batabung ini kasihan Rasulullah karena kita rindu maulidmu ya Rasulullah. Ternyata tuh doi kasihan biar cuma mau bikin cookies sadiki kasihan. Sudah, besok mau maulid dia bikin cookies seadanya Pak. Ya kayak cookies gogo dulu lah kalau orang ada bilang ya. Cookies bodok-bodok ya. Maksudnya biar orang yang nak pandai boleh bikin tuh cookies. Begitu ya. Orang ada bilang cookies bodok-bodok. Bukan tuh cookies yang bodok ya. Artinya biar orang nak pandai boleh bikin cookies gogo. Kurang mau ambil gak tuh kalapa konteto-teto ya. Pakai topong campur gula dengan garam. Goreng. Itu yang orang makan dulu-dulu. Sudah bikin cookies kasihan. Itu orang nak bikin cookies, Masya Allah, Rasulullah senang. Walaupun tahu tidak bisa lihat Rasulullah, minimal ada kenang dari kelahiran. Orang yang senang dengan maulid berarti senang dengan kelahiran Nabi. Kalau orang tidak senang dengan maulid, dia tidak senang Nabi lahir gitu. Ya, sudah bikin cookies. Lalu berjalan ke tetangga, kayak Pak Imam share undangan. Assalamualaikum, boleh dok besok datang pada rumah. Mau ini kok kan kita Nabi maulid. Oh iyo kan maulid Nabi. Datang kok pada rumah biar cuma bahas salawat sedikit jo. Makan kita kok udah bikin cookies. Datang nih besok, iya. Besok kasihan jam 10 dia tunggu. Ya Nabi salam alaika. Tunggu-tunggunya ndak ada yang datang. Saya jadi kalau saya hadir di majelis Rasulullah, lihat ndak ada yang datang, saya ingat ini kisah. Ini orang miskin kasihan. Artinya orang so bikin cookies. So pengumuman punya ada yang datang. Menangis dia bukan karena apa? Ya Rasulullah kasihan. Kita dah bikin ini kasihan karena untukmu. Biar jo orang datang menyebut namamu ya Rasulullah, ya. Menyanjungmu Rasulullah. Tidak ada yang datang. Jam 12 lagi, ya Nabi salam alaika. Aduh ya Allah ya Rasulullah, apakah karena cookies saya tidak enak? Apakah karena saya ini orang miskin? Keluhannya sampai ke langit. Habis maghrib Bapak Ibu, ada orang-orang berjubah putih dia tidak kenal lewat begitu, rombongan. Dia panggil, mau kemana dang? Oh orang kak mau pergi kampung sebelah ada solawatan. Boleh singgah rabu-rabu pada rumah? Ada apa so? Kita kok ada bikin cookies sedikit kasihan untuk kita Nabi, maulid. Masuk kak biar cuma solawat sedikit jo, kau pergi. Masuklah mereka Pak, rombongan. Bersolawat, lalu pergi begitu, kayak hilang begitu. Yang tertinggal ada satu kakek yang tua dari mereka. Ini yang orang miskin ini bertanya begini, kakek, siapa mereka itu? Kakek bilang begini, kau tahu itulah rombongan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah datang di rumahmu. Ada orang miskin yang merindukan Rasulullah. Batabung doi kasihan, ya. 10.000 saya tunggu itu maulid ya Rasulullah. Saya tidak bisa melihatmu Rasulullah, tapi saya senang kau pernah lahir di dunia. Karena engkau ya Rasulullah, orang bisa jadi begini ya Rasulullah. Ada bawa risalah pada orang Islam. Siapa itu? Nabi. Kalau andaikan risalah nak dibawa Pak, aduh, so digot semua tuh orang. Sedangkan ada agama tuh orang masih jaga masuk got, kasihan ya. Mau Nabi mau kasih syafaat pada orang. Tuh orang banyak dosa, Nabi kasih syafaat. Nabi telah mendengar keluhanmu, ya. Ada masjid yang kecil, jamaahnya kasih yang tidak banyak, tapi mereka mengingat Rasulullah. Rasulullah datang, insyaallah. Ibu-ibu, bapak, tiba-tiba DP kukis ini berubah menjadi batangan-batangan emas, masya Allah. Ibu-ibu suka tak kukisnya di batangan emas? Suka bu? Jangan bawa pulang dah, kasih biar di situ, ya. Supaya dia berubah jadi batangan. Artinya apa? Orang pekukis pun diberkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kerinduan pada Nabi, kasihan, ya. Uwais Al-Qarni, anak muda. Datang orang bawa berita, Uwais gigi Nabi kasih yang patah di perang Uhud. Ada orang lempar tombak, kena di gigi kasih yang patah Uwais. Uwais tidak bicara, langsung menangis, ambil batu, langsung dia pukul dia mulut begini. Jatuh dia pergi gigi. Tidak tega Nabi pergi gigi patah. Bagaimana dapat rasa itu gigi patah? Dia pun ambil batu, patahkan giginya. Ya Rasulullah, saya menyesal Rasulullah tidak ada di sampingmu ya Rasulullah. Kalau saya ada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan bela engkau. Itu kecintaan mereka kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah meninggal, saking cintanya orang-orang kepada Rasulullah, tidak ada yang berani mengkubur, Pak. Bukan orang sengaja ditunda, Senin kan meninggal, Selasa sekitar malam Rabu kalau tidak salah dikuburkan. Tidak ada orang yang berani karena masih cinta. Umar bin Khattab saja bilang, siapa yang bilang Nabi meninggal, saya potong. Bagaimana itu Umar bin Khattab yang sudah tua, ya? Tidak sampai hati Nabi meninggal, begitu. Lalu dibacakan Surah Az-Zumar ayat 30, wa innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau Nabi akan mati, itu kata Allah. Mereka juga akan mati. Lalu dibacakan lagi Surah Ali Imran, ya. Kalau tidak salah 141 atau 144, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum aqabikum, dan seterusnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang baca di hadapan Umar. Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Nabi-nabi lain juga sebelumnya mati. Apa kalau Nabi mati kau akan murtad? Begitu. Umar jatuh dari pedang ke sini. Barulah dia sadar Nabi sudah mati. Ketika dikuburkan dan Anas bin Malik terlibat, Usama bin Zaid terlibat kubur, Fatimah bilang begini, anak Rasulullah bilang begini sama Anas bin Malik, ya. Ini sejarah, kita buka-buka sedikit. Itu didapat dari kitab-kitab tua itu yang dibaca. Wahai Anas, tega sekali engkau taburkan tanah di atas ayahku. Itu Fatimah menangis, anak ini, ya, tidak sampai hati ayah yang dikubur. Ini Nabi kan, kalau manusia meninggal biasa, saking cintanya. Tega sekali engkau Anas menaburkan tanah di atas ayahku. Apa kata Anas bin Malik begini, ya. Wahai Fatimah, anak Rasulullah, andai Allah tidak lupakan orang peringatan bahwa itu Nabi, saya juga tidak mampu pegang skop. Ternyata Allah ada lupakan dorang pikiran sejenak bahwa itu adalah Nabi. Andai saya masih tahu bahwa itu Nabi, saya pun tidak sanggup untuk menguburkan. Cuma Allah ada kasih lupa sedikit sampai orang bisa kubur. Imam Zaid bilang begini, Usama bin Zaid, ya Allah, mata ini kemarin masih melihat wajah Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, hari ini Rasulullah telah terkubur, ya Allah. Ya Allah, butakan saja mataku, ya Allah. Karena besok saya tidak bisa lagi melihat Rasulullah. Dan sejak Rasulullah dikubur, ya Allah, tidak ada lagi yang saya tertarik untuk melihatnya. Kira-kira boleh nak tompe kecintaan begitu? Kata Usama, lebih baik buta jo ini mata. Karena ini mata kemarin masih lihat panah Nabi. Kalau Nabi sudah ada, saya sudah tertarik lagi melihat yang lain.
Begitu dompe keungkapan kerinduan. Saya akan tutup ya. Orang-orang yang mencintai Nabi luar biasa. Saya bawa kisah perempuan ya yang berjuang di zaman Rasulullah. Ada juga seperti Asma binti Abu Bakar ya yang dijuluki Dzatun Nitaqain. Ibu-ibu tahu enggak Dzatun Nitaqain? Perempuan yang ditunggu Allah di surga, yang Allah sudah siapkan dua selendang yang indah, itu Asma binti Abu Bakar. Kenapa? Dialah yang jaga bawa makanan para nabi dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur, peristiwa hijrah ya. Tapi mau naik itu tinggi Gua Thur itu 1.400 sekian kaki ya, sekitar 1.500 meter Pak. Naik itu makanan banyak. Asma bingung mau ikat bagaimana ini makanan. Ini perjuangan perempuan ya. Itu dia selendang yang dia paling sayang Pak, dia robek jadi dua. Lalu dia ikat satu selendang, dia ikat di badannya itu makanan, satu digunakan untuk ikat di unta. Lihat dalam perjuangannya, bawa makanan para nabi ke sini ayahnya. Lalu ketika makanan diserahkan, Nabi bilang begini, "Wahai Asma, kapan tu selendang sutarabe?" Apa kata Asma? "Ya Rasulullah, kita kasihan dah robek supaya bisa ikat ini makanan." Lalu Rasulullah doakan dia, "Semoga Allah akan menggantimu dengan dua selendang yang indah di surga." Dzatun Nitaqain, perempuan pemilik dua selendang indah di surga. Tapi yang saya ingin ceritain, Nusaibah binti Ka'ab. Ada yang nama Nusaibah sini? Yang ada cuma Jabirah Jahra ya. Ini Nusaibah binti Ka'ab ya. Oh, binti Nusaibah ini luar biasa. Saya tutup ya. Itu Nusaibah itu seorang yang pengawal Rasulullah. Dijuluki begitu ya. Dijuluki kebaikan-kebaikan begitu. Itu kisah di Uhud. Itu Nusaibah dan keluarga sunyak tidur-tidur Pak. Dulu kan ancamannya dibunuh Rasulullah. Jadi kalau kaki-kaki kuda sudah bergerak ke Gunung Uhud, itu orang-orang soresa, aduh Nabi kasihan. Nabi ini dorang susir, begitulah ya. Jadi orang nggak tidur-tidur. Nusaibah kasihan sudah tua. Ketika dia dengar langkah kaki kuda sudah berlari-lari di Uhud, dia kasih bangun DP keluarga. Yang dia bangunkan pertama adalah suaminya bernama Sa'ad. Ya, dia punya anak Ammar umur sekitar 15 tahun dan Sa'id umur 13 tahun. "Wahai suamiku, bangun suamiku. Nabi kasihan Nabi." Ya, itu Nusaibah binti Ka'ab pernah berjanji di hadapan Allah, "Ya Allah, selama mata saya masih terbuka ya Allah, saya tidak mau lihat Nabi tergores." Ya. Kalau hari ini kan Nabi ada juga yang hina kasihan ya. Bahkan orang mungkin ada yang bilang oh tidak bagus atau bid'ah misalnya ya. Selama mata saya masih terbuka, saya tidak mau lihat Nabi tergores. Itu dia pernah berjanji di hadapan Allah. Dan Allah dengar gitu. "Wahai suamiku, bangun kasihan. Nabi kasihan Nabi," begitu ya. Karena ini kuda-kuda sudah lari begitu. Langsung bangun kasihan suaminya. Ada tidur kasihan pulas, bangun langsung pakai baju perang begitu ya, suasana perang ya, tidak seperti sekarang, sudah aman. Langsung Nusaibah ambil alat begitu, alat perang, katanya pedang. "Suamiku ini kasihan, lempar kasihan pedang. Jangan pulang sebelum menang. Lindungi Nabi." Berangkat saat kasihan duduk tengah malam kasihan ada tidur-tidur, disuruh untuk lindungi Nabi. Dorang kalau pergi begitu langsung lihat dulu wajah Nabi. "Nabi, kita ada," begitu ya. Nah, ini Nabi mau saksikan 4 orang di sana. Nabi akan bersaksi, "Orang ada ini," ya. Jadi saya datang, Nabi saya ada datang gitu ya. Langsung masuk medan perang, meninggal kasihan. Pembawa berita datang, "Wahai Nusaibah, suamimu syahid." Dia betul menangis, tapi ya Allah terima kasih. Ternyata doa saya terkabul. Jangan pulang sebelum menang. Itu puncak kemenangan ya. Kalau di Maulid Tiba disebut begini, "Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warzuqna syahada." Orang minta kematian yang setara dengan para syuhada itu. Menangis Nusaibah. Lalu dia datang kepada anaknya yang masih kecil, Ammar, 15 tahun. "Ammar, kau lihat ibu menangis?" "Iya bu." "Air mata ini banyak kan?" "Iya bu." "Kau tahu apa arti air mata ini wahai Ammar?" "Apa ibu?" "Apalagi yang bisa orang berikan untuk melindungi Nabi?" "Ayahmu telah meninggal Ammar." Kata ibunya begini, "Ammar, boleh kau ganti ayahmu?" Kata Ammar, "Ini yang saya tunggu, izin dari ibu." Dikasih lagi pedang.
Ammar pergi lindungi Nabi. Jangan pulang sebelum menang. Bayangkan ya, di zaman dulu anak yang masih 15 tahun, kira-kira bagaimana kecintaan mereka? Kalau orang kira-kira bagaimana, Pak? Ya, seperti Nabi Ibrahim ya, wahai Ismail, ayah bermimpi menyembelih lehermu. Kira-kira kalau Ismail orang Paldua bagaimana? Ya, Pak, kontol boleh juga, so ganti dong. Pak Dias sudah tua ya. Nah, ini cinta ya. Kalau sudah bicara cinta ya, itu yang ada kan cinta yang palsu kan? Sudah Ammar pergi kasihan Nabi, saya ada kasihan. Aduh, Nabi juga, tapi Nabi juga memimpin waktu itu. Meninggal juga, terbunuh. Datang bawa berita, wahai Nusaibah, anakmu syahid. Ya Allah, terima kasih ya. Kau telah menangkan keluargaku. Datang ke anak kecil, Said. Ya, anaknya kecil kasihan. Said, kau lihat mama menangis. Iya, Bu, menangis. Ayahmu sudah meninggal, kakakmu sudah meninggal. Apa yang bisa kita berikan untuk lindungi Nabi? Apa kata Said? Ibu, izinkan saya. Kata ibunya, ini yang saya tunggu. Langsung dikasih pedang lagi. Pergi Said, lindungi Nabi. 13 tahun ini. Pergi lagi, terbunuh lagi, lapor. Nusaibah, Said meninggal. Akhirnya dia ganti baju sendiri, dia turun. Ini perempuan ini. Turun. Ya Rasulullah, saya pernah berjanji di hadapan Allah. Selama mata ini masih terbuka, saya tidak mau lihat engkau tergores. Apa kata Nabi? Nusaibah, tidak usah perang. Kau bantu jual obat-obat ini orang. Ketika bantu-bantu obat orang, tangan kirinya ditebas pedang, roboh dia. Ibnu Mas'ud datang, angkat begini. Ya Allah, ini istri Sa'ad ya. Wahai, begini, dia langsung begini. Bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi? Ini sudah tangannya kiri sudah hampir putus, Pak. Begitu Ibnu Mas'ud angkat, dia bilang, bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi? Kata Ibnu Mas'ud, Nabi selamat. Senang itu Nusaibah. Ya. Lalu kata Nusaibah begini, wahai Ibnu Mas'ud, saya pernah berjanji di hadapan Allah, selama mata saya masih terbuka, saya tidak ingin lihat Rasulullah tergores. Wahai Ibnu Mas'ud, cari pedang, kasih ke saya begitu. Ya, kalau dikasih turun lagi dia. Itu dalam kisah itu kepalanya itu putus. Nusaybah binti Ka'ab. Satu keluarga kecil. Ya, lalu langit tiba-tiba mendung, Pak, gelap sekali. Sahabat ketakutan, ya Rasulullah, tadi langit terang, kenapa sekarang sudah gelap? Kata Rasulullah, ribuan malaikat telah datang akan menjemput langsung Nusaybah binti Ka'ab dengan keluarganya. Orang-orang yang niatnya itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam sejarah Nusaybah lah yang jenazahnya dijemput langsung oleh ribuan malaikat. Saking cintanya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Yang intinya adalah cinta. Ya, orang kalau sudah cinta kepada Nabi, biar apa leh. Maulid di mana lagi? Aduh, saya sering lihat teman-teman lain yang lebih dari itu orang. Maulid di Likupang saja dengan motor tembus orang. Besok hari Senin besok saya sudah baca undangan. Saya mulai ketakutan. Sudah baca undangan Nabi ini. Ada maulid dan Ustadz Rizal di mana tuh? Kota Mobagu jauh. Tapi saya sudah langsung komen ke teman, insya Allah saya mau ikut nih, saya suka ikut, walaupun cuma nih niat, ya, karena ingin mengembangkan cinta kepada Nabi. Cuma ini yang bisa orang berikan, walau cuma hadir bu, biar cuma hadir bu, cuma hadir leh kompak kurang pas cookies, nggak apa-apa. Ya. Cuma hadirnya kasih cookies, kompak kurang pas cookies lah. Ya. Kalau dia berstatus cuma dapat 2 doang, hilang tuh pahala di majelis, ya. Jadi begitu ya bu, biar cuma hadir kompak kurang pas cookies, tetap orang dapat pahala, ya. Akhirul kalam, wallahu musta'an, billahi subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.